sel kita harus dikasih makan. Makanan sel apa? Makanan sel asam amino dari protein, asam lemak dari mana? Kolesterol, Mas. Jadi kolesterol itu bukan penyakit. Kolesterol itu adalah makanan sel. Lalu makanan sel yang ketiga adalah air, dan yang keempat adalah oksigen. Kolesterol yang ada dalam darah kok sampai bisa menyumbat tuh, kenapa gitu loh. Ternyata hasil penelitian terbaru, kolesterol yang beredar dalam darah atau lemak yang beredar dalam darah yang namanya kolesterol itu dirusak oleh radikal bebas. Asam lemak atau kolesterol tadi kalau teroksidasi mengeras, Mas, menjadi sumbatan. Hambatan-hambatan aliran darah inilah yang mengakibatkan tensi naik. Pertanyaannya, yang perlu diturunkan kolesterol atau oksidasinya? Oksidasinya berarti. Tapi selama ini kolesterolnya ya. Jadi sudah 15 tahun saya memperbaiki nama baik kolesterol. Jangan pernah takut sama kolesterol. Iya ya, benar juga ya. Soalnya kalau bilang ada kolesterol jahat, berarti Allah nyiptain itu yang jahat di tubuh kita dong. Iya, otak kita 90% tersusun oleh kolesterol, Mas. Saraf kita butuh kolesterol. Produksi hormon butuh kolesterol. Enzim butuh kolesterol. Otot, tulang dan sebagainya, semua sih dalam tubuh kita butuh kolesterol. Makanya banyak di luar sana pasien-pasien minum obat-obat anti kolesterol. Dampak jangka panjangnya apa? Alzheimer. Ada obat dari segala macam obat, rajanya obat sebagai benteng pertahanan pertama. Karena manusia tidak bisa menghindari proses oksidasi, Allah sudah menciptakan obatnya ada dalam tubuh kita. Namanya antioksidan, betul. Kalau hari ini kita masih berkecimpung di vitamin, di antibody, sudah ketinggalan zaman, Pak. Hari ini dokter-dokter di Eropa, di Amerika, penemu-penemu suplemen itu bagaimana caranya menemukan satu antioksidan yang kembali lagi tujuannya untuk menetralisir terjadinya oksidasi agar tidak terbentuk yang namanya radikal bebas. Ini penting sekali. Antioksidan diproduksi dalam tubuh kita. Namun setelah usia Bapak 40 tahun, produksi antioksidan, glutathione dan SOD menurun. Makanya itulah yang disebut tua. Menurunnya produksi antioksidan. Sehingga pada saat usia 40 tahun dan terus bertambah, terjadinya oksidasi yang tidak diimbangi dengan produksi antioksidan, sehingga terbentuk yang namanya radikal bebas. Dan radikal bebas inilah yang mulai merusak pelan-pelan sel-sel tubuh kita. Oke, tapi Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita, tapi juga sudah menyiapkan plan B-nya. Menciptakan antioksidan ada di sekitar kita sebagai obat, sebagai penawar. Ada di mana? Ada di buah dan tanaman herbal. Yang dimana antioksidan itu disebut sebagai prajurit-prajurit antioksidan. Jenisnya ada ratusan. Buah yang banyak mengandung antioksidan resveratrol. Selain itu juga banyak mengandung antioksidan lainnya. Tapi mungkin buah ini dianggap sebelah mata oleh kita. Padahal ini rajanya buah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau delima susah, blueberry susah. Tapi buah ini ada di Indonesia. Namanya buah manggis, Pak. Kapan terakhir makan buah manggis? Beda alpukat sama manggis ini apa? Jelas beda. Pertama dari sisi kulit lebih tebal, manggis, gitu ya. Lebih tebal manggis. Maka manggis, bagus sekali kalau Anda baca penelitiannya, riset segala macam, dia mengandung lebih banyak antioksidan daripada alpukat. Alpukat punya. Bahkan kita tahu bahwa kulit manggisnya saja punya anti kanker. Kulit manggis memiliki banyak manfaat penting bagi kesehatan dan bisa mencapai 20.000 orang. Kulit manggis kaya akan antioksidan sehingga dapat mengontrol kadar gula darah, kadar kolesterol, dan mencegah sel kanker. Dapatkan ekstrak kulit manggis pada Sunplus.